Bapak Ibu guru hebat semua, salam dan bahagia untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Donald Walter Dias, guru pada SMA Kristen YPKTM Ambon. Di saat ini saya akan menampilkan video berbagi praktek baik saya tentang praktek coaching model Tirta di dalam pengelolaan proses pembelajaran di dalam kelas maupun ketika praktikum di laboratorium. Mari kita saksikan bersama. Pagi Pak Dev. Pagi Pak Don. Gimana kabarnya? Baik Pak. Adakah waktu Bapak untuk kita bincang-bincang soal permasalahan dalam pembelajaran saya di kelas? Untuk hari ini saya tidak punya waktu Pak Dev. Nanti kita ke ruangan saya saja ya Pak Dev. Ayo Pak. Terima kasih. Mari Pak Dev, kita ke ruangan saya. Mari Pak Dev, silakan duduk. Terima kasih Pak. Akhir-akhir ini saya melihat Pak Dev sepertinya ada yang dipikirkan ya. Iya Pak Don. Saya heran ya. Ada murid-murid yang di pelajaran praktikum kimia sepertinya belum seperti yang saya harapkan. Saya perlu mendapat masukan nih dari Pak Don yang selama ini saya sudah anggap sebagai guru senior. Jika Pak Don ada ide. Jadi apa nih yang bisa saya bantu Pak Dev? Yang Pak Dev ingin capai pada bincang-bincang kita di hari ini? Saya hanya menginginkan murid yang saya ajarkan dapat mempraktikkan cara melakukan titrasi dengan baik. Karena dengan cara titrasi ini, murid akan memahami esensial materi tersebut, Pak. Terus ada lagi ya Pak Dev yang ingin Pak Dev gali dari perbincangan kita nanti bincang di saat ini? Ada, Pak. Saya hanya pengen tahu ada beberapa murid yang sangat lambat berkaitan dengan mempraktikkan apa yang saya jelaskan. Padahal saya sudah menjelaskan step by step. Kondisi laboratorium menjadi tidak terkontrol jika saya melakukan pembimbingan kepada anak-anak yang belum paham satu persatu, Pak. Coba Pak Dev ceritakan berkaitan dengan bagaimana Pak Dev melakukan proses belajar mengajar praktikum di laboratorium pada saat itu. Jadi begini Pak, ketika saya menerangkan step by step, langkah-langkah melakukan titrasi kepada anak-anak, semua mengikutinya. Setelah melakukan 4-5 langkah, saya kemudian berkeliling melihat cara titrasi mereka di kelompok. Untuk murid-murid yang masih terlambat stepnya, maka saya berusaha untuk membimbing mereka. Tetapi kadang kondisi laboratorium menjadi tidak terkondisi karena siswa-siswa yang telah bisa, ada beberapa siswa yang berbicara sendiri sehingga membuat keributan di lab tersebut. Kalau boleh saya simpulkan Pak Dev merasa kondisi laboratorium menjadi tidak terkendali karena Pak Dev terus mengulang dengan membimbing murid-murid yang belum bisa melakukan titrasi ya. Sebenarnya mereka murid-murid yang sangat baik Pak, cerdas, tetapi sudahkah Pak Dev menggunakan murid-murid yang telah paham untuk membantu teman-teman mereka yang belum paham? selama ini belum Pak Don. Saya selama ini yang selalu membantu mereka. Dari hal yang telah kita perbincangkan tadi, hal mana yang akan Pak Dev lakukan sebagai prioritas untuk mengatasi masalah di laboratorium nanti? Yang saya lakukan, saya akan berdiskusi Pak dengan anak-anak yang telah bisa melakukan titrasi dengan baik untuk memberikan bimbingan kepada teman-teman mereka yang belum Pak.
Bagaimana cara Pak Dev akan mengawali anak-anak untuk membimbing teman-temannya? Cara saya, Pak, pertama, saya akan mengumpulkan anak-anak yang telah memahami bagaimana melakukan literasi dengan baik. Untuk saatnya mereka dapat mengajari teman-temannya yang belum lancar dalam melakukan literasi tersebut, Pak. Selain itu, apalagi ya yang bisa Pak Dev lakukan? Ada, Pak. Selain itu, saya juga akan menempatkan murid-murid yang sudah bisa melakukan literasi masing-masing ada di setiap kelompok praktikum, sehingga nantinya mereka yang akan membantu teman-teman mereka di kelompok sehingga terjadi kerjasama, Pak. Oke, baiklah kalau begitu Pak Dev. Saya pikir Pak Dev sudah mendapatkan solusi dari perbincangan kita tadi menyangkut permasalahan yang Pak Dev temui pada saat praktikum. Betul sekali, Pak Don. Saya juga merasa lega karena apa yang saya khawatirkan sudah mendapat jalan keluarnya. Sekali lagi terima kasih ya, Pak Don. Sama-sama Pak Dev. Mudah-mudahan jika ada hal yang belum dapat Pak Dev temukan solusinya, mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu. Siap, Pak. Terima kasih untuk bantuannya. Dengan penerapan praktek coaching model Tirta, saya merasa terbantu sebagai seorang guru karena saya pada akhirnya dapat menentukan sendiri solusinya dari permasalahan yang saya hadapi ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas maupun pada saat praktikum di laboratorium.